Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily dan selamat datang di Nabung Saham dari Nol episode 5. Kali ini kita bahas, ini udah kita buat kertasnya. Kita bahas kapan sih saat yang tepat buat jual, beli saham atau hold saham ya. Kita akan bahas di sini, langsung lihat chartnya aja Mas Bro. Jadi banyak banget teman-teman yang bertanya nih, yang masih pemula gitu, maksudnya belum pernah jual beli saham. Kapan sih saat yang tepat beli saham? Kapan sih saat yang tepat buat jual? Dan kapan sih saat yang tepat buat hold saham? Oke, kita langsung lihat aja. Di sini ada chart dari MDKA. Oke. Nah, saya senang nih sama emiten atau saham dengan posisi yang seperti ini. Istilahnya itu dia itu bullish terus, Bro. sorry. Dia itu posisinya naik terus ya, walaupun saham itu sebenarnya naik turun. Kalau Mas Bro lihat, kita zoom ya. Ini kan kita chartnya ini dari tahun 2016 ya sampai tahun 2021 bulan Juli. Coba kita zoom aja. Nah, kalau dilihat per harinya kita memang lihat ini naik turun ya, seperti ini ya Mas Bro. Mas Bro lihat ya. Ini adalah chart saham, jadi naik turun naik turun. Tapi kalau di zoom out, dikeluarin, saham MDKA ini bagus banget. Bisa dilihat di sini. Jadi naik turunnya itu ke atas. Nah, ini kan. Walaupun dia naik turun tapi posisinya itu ke atas. Nah, kalau misalnya Mas Bro itu mau istilahnya investasi saham ya, cari emiten saham atau perusahaannya yang seperti ini chartnya Mas Bro. Nah, ini istilahnya Mas Bro mau invest tahun berapapun itu untung. Kalau mau disimpan dalam jangka panjang loh ya. Nah, inilah lihat, mau invest tahun 2019 ya, dijual tahun 2020 untung. Mau beli tahun 2020, tahun 2021 jual untung. Ya enggak? Mau beli tahun 2017 dijual tahun 2018 untung juga. Jadi istilahnya untung terus ya. Kalau bisa cari perusahaan yang bertumbuh dengan baik seperti ini. Ini akan berbeda jika Mas Bro itu beli saham di yang model seperti ini. Pasti Mas Bro tahu nih ya sahamnya ya. Apa ini? Ini adalah Unilever Indonesia. Kalau bisa dilihat Mas Bro, ini dalam jangka panjangnya nih ya. Nih ya. Oke, dari tahun sini ya. Ini memang posisinya naik nih dari tahun 2013 sampai tahun 2017 naik. Tapi dari tahun 2017 Unilever itu turun Mas Bro. Ya walaupun kalau di zoom ini naik turun ya. Tapi posisinya kalau di zoom out itu dia posisinya emang lagi downtrend atau turun. Nah, kalau misalnya Mas Bro itu masih pemula, saran saya sih hindari saham-saham dengan chart yang seperti ini ya, turun gitu ya. Pasti Mas Bro bisa paham lah kalau lihat di sini. Ini bisa lihat di TradingView Mas Bro, ini jelas banget ya. Oke, terus kapan waktunya kita jual dan waktunya kapan kita beli? Jadi saya anggap Mas Bro itu beli di saham yang istilahnya lagi posisinya naik ya. Mas Bro cari aja, ada 400 emiten saham yang tergabung di SSI. Mas Bro cari aja. Kita lagi seneng sama MDKA karena emang ini yang paling bullish ya, keren banget ya bentuknya. Nah, kapan kita beli? Tentu aja, jadi kalau misal Mas Bro itu waktu mau beli, karena memang ini sahamnya itu lagi istilahnya itu saham yang lagi bullish trend ya, berarti Mas Bro selama 5 tahun ke belakang tentu naik sahamnya. Dan untuk sekarang itu harganya dari MDKA itu adalah 3.130. Market masih buka, mungkin juga masih bisa turun dan masih bisa naik ya. Anggap aja 3.130 ya, di sini nih posisinya. Nah, di sini nih Mas Bro. Ya. Nah, di sini ya posisinya. Oke, di sini adalah 3.130. Oke, apakah ini saat yang tepat buat beli kalau mau disimpan jangka panjang? Kalau saya bilang sih enggak tepat kalau beli di sini. Kalau Mas Bro beli di sini, ini istilahnya beli di pucuk ya. Kalau mau disimpan dalam jangka panjang, ya kalau misalnya Mas Bro mau istilahnya misalnya scalping gitu atau beli sekarang jual besok, nah itu mungkin lain lagi. Tapi kalau disimpan dalam jangka panjang, nanti dulu. Yang namanya saham itu pasti koreksi Mas Bro. Ya, ini kan lagi naik. Nanti pasti kalau udah di titik tertentu, misalnya kenaikannya di sini gitu, dia akan koreksi ya, kayak gini ya. Contohnya ini kayak dari bulan Maret 2021 ini kan turun. Nah, sampai bulan 17 Februari 2021 Mas bisa lihat turun ya. Nah, ini menyentuh harga terendah saat bulan April 2021. Dan kalau ini kan kalau dilihat ya posisinya. Nah, ini kan turun terus tuh.
Terus ini ada kenaikan yang di sini. Nah, ini saat yang tepat dibeli adalah di sini, Mas Bro. Nah, seperti ini ya. Di sini ini adalah saat yang tepat Mas Bro buat beli sahamnya. Jadi pas waktu istilahnya di lengkungan yang paling bawah. Dan di lengkungan paling bawah dan ada tanda buat uptrend. Nah, seperti ini. Jadi udah merah semua terus ada biru gede. Nah, seperti ini aja. Jadi bahasanya kalau ke bahasa ringan aja ya. Ada biru gede. Nah, ini Mas Bro itu entry aja di sini. Jadi di 2220 sampai di sini ya 2390. Entry aja di situ ya. Antara rentang itu Mas Bro entry di situ. Nanti dia koreksi ya, nggak apa-apa. Kan dia naik. Namanya juga ini lagi uptrend ya, Mas Bro. Cari saham yang bentuknya seperti ini ya, tapi ya yang mudah gitu. Oke, setelah uptrend, nah ini kan udah mau nyampe pucuk nih. Ini cepat atau lambat dia akan koreksi. Ini cepat atau lambat dia akan koreksi. Jadi kalau Mas Bro mau jual ya posisinya pas di pucuk ya. Jadi beli di lembah, jualnya nanti di sini nih. Ini udah ada sinyal mau beli. Karena apa? Kenapa kok ini di sini sinyal mau jual? Sinyal mau jual. Di sini kenapa ada sinyal mau jual? Karena ini udah ngelebihi di sini Mas Bro pucuk yang sebelumnya. Ini udah istilahnya itu jebol pucuk yang sebelumnya. Mas bisa kasih garis di sini ya mungkin. Nah, lihat ya, ini udah jebol pucuknya ya. Nih, pucuknya di sini nih. Berarti kan dalam itunya kan dia udah jebol tuh pucuknya. Nah, ini cepat atau lambat dia akan koreksi. Ya, koreksi cepat atau lambat. Nanti setelah Mas Bro koreksi, mungkin ini karena ini memang posisinya uptrend ya. Kita tarik garis, biasanya pakai ini ya, teknikal ya. Tarik garis misalnya seperti ini. Sorry ya. Kita tarik garis saja. Sini ya. Soalnya saya jarang nih pakai ginian. Nah, ini Mas Bro. Ini istilahnya mau jangka panjang ya, itunya ya, penyimpannya ya. Oke lah, jadi kalau dia uptrend naik ya, misalnya dia naik seperti itu Mas Bro. Nice. Nah, nanti setelah dia naik ke sini Mas Bro, mungkin sampai puncaknya berapa, ini jangan beli di sini, jangan entry, udah biarin aja, liatin aja. Nanti kalau udah dia koreksi mungkin di sekitar sini. Nah, di sini nih Mas Bro ya. Di sini nih Mas Bro bisa entry lagi ya. Kalau udah istilahnya nyentuh garis ungu ini, Mas Bro beli di sini. Istilahnya di lembah, beli di lembahan gitu ya. Beli di lembah. Nanti jual lagi ya di pucuk lagi, seperti itu. Kalau misalnya simpennya mau ya ini istilahnya simpan medium ya. Tapi kalau misalnya simpan dalam jangka panjang ya tetap harus seperti itu Mas Bro. Jadi nggak ngawur. Jadi alangkah baiknya misalnya gini, misalnya Mas Bro itu pengen nyimpen dalam jangka panjang ya. Mas Bro beli di pucuk ini, memang untung kalau dijual di sini, misalnya disimpan setahun ya, dari Agustus 10 Agustus 2020 beli di pucuk. Nah, terus jualnya di 23 Februari 2021, istilahnya setahun lah ya, disimpan setahun. Udah untung nggak? Untung. Di sini Mas Bro beli 2050, di sini Mas Bro jual di 2920. Untung. Tapi lebih untung lagi kalau Mas Bro nunggu ini jatuh ke bawah, koreksi. Di sini nih ada sinyal beli ya. Pasti ada biru. Nah, di sini nih ya. Tuh udah biru. Nah, ini Mas Bro beli aja di sini. Beli di sini ya. Di sini Mas Bro bisa beli di harga 1550. Terus Mas Bro sama misalnya jual di lebih sabar lagi nunggu turun ya. Daripada nafsu beli di sini. Sabar nunggu turun, terus jual di sini itu untungnya jauh lebih gede, beda Rp500 per lembar, kan lumayan, tinggal dikali berapa lot aja. Nah gitu Mas Bro, kapan cara jual dan kapan cara beli. Dan syaratnya kalau pakai cara ini, Mas Bro harus pilih saham yang memang posisinya lagi uptrend. Minimal Mas Bro cari 3 tahun ke belakang itu posisinya lagi naik, gitu ya. Kayak ini lagi naik. Beda kalau di Unilever ya. Unilever. Kalau yang saham seperti ini agak sulit Mas Bro. Kalau Mas Bro itu mau masuk. Jadi kalau misalnya Mas Bro itu mau masuk atau mau beli saham itu harus benar-benar dilihat mana sih yang bagus dan nggak bikin was-was. Kalau ini bikin was-was, jadi susah. Kalau misalnya Mas Bro beli di sini nih misalnya, oke lah. Misalnya dari sini nih Mas Bro beli. Cuman kalau di sini kan waktu market crash ya, Corona itu
terus di sini Mas Bro jual untung. Tapi kalau udah mulai belinya di sini ini agak sulit. Gimana mau ngejualnya kan susah. Nah. Walaupun Unilever ini adalah perusahaan yang misalnya terkenal nih, ya, barang-barangnya banyak. Tapi kalau posisinya seperti ini Mas Bro akan susah ngejualnya ya. Ini aja kita udah analisa kemarin aja, saya kira mau naik, dia turun lagi. Nah, susah banget ya kalau misalnya kita beli saham di perusahaan yang memang sahamnya tuh lagi turun. Nah, kembali lagi selain Mas Bro lihat chart seperti ini, Mas Bro harus lihat fundamental perusahaan. Kita akan bahas saja di sini, Mas Bro. Oke, Mas Bro, tadi kita udah bahas kapan saatnya beli dan kapan saatnya jual ya, di lembah dan di pucuk. Dan untuk pertanyaan ketiga, kapan saatnya hold? Ya, hold itu adalah saat dimana kita biasanya rugi nih, mau di hold apa cut loss. Terus untung nih, kira-kira mau di hold buat dapat untungan lebih banyak atau di take profit sekarang? Itu juga jadi pertanyaan. Nah, untuk jawab pertanyaan itu Mas Bro harus tahu kondisi perusahaannya, Mas Bro. Sebelum Mas Bro holdnya ya. Untuk hold itu Mas Bro kondisi perusahaannya harus tahu. Misal Mas Bro itu nyangkut di Unilever tadi. Posisinya kan Unilever lagi downtrend ya. Tadi kita udah lihat chartnya. Mas Bro lihat nih di sini apa yang terjadi di Unilever tuh sebenarnya dengan harga saham misalnya di 5.100 untuk saat ini. Kan dia turun terus tuh memang Unilever. Nah, Mas Bro lihat di sini di PBV-nya. Nah, Unilever itu dijual dengan PBV 29 kali. Jadi istilahnya itu Unilever itu dijual 29 kali lebih mahal daripada harga aslinya ya, dibanding dengan kekayaannya. Jadi harga asli dari Unilever itu adalah Rp171,97. Itu harga asli dari Unilever. Tapi sekarang dijual 5 ribuan. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini dan dia sahamnya turun terus ya kalau saya sih cut loss. Jadi nggak di hold, jual aja rugi nggak apa-apa. Karena memang perusahaannya dia kayaknya kalau dilihat dari trennya itu mau balik ke harga aslinya. Mungkin kalau yang kayak consumer good yang lain itu kayak Mayora itu kayaknya dijual 5 kali ya. Mayora itu dijual 5 kali lebih mahal daripada harga aslinya. PBV-nya 5 kali kalau nggak salah Mayora. Terus ICBP itu 3 kali. Ya, ini kan kompetitornya dia kan. Kalau misalnya Unilever tuh mau jadi kayak Mayora aja, PBV 5 kali, itu berarti harganya itu 171 dikali 5. Nah, itu berapa ya? Mungkin sekitar 900 atau 1.000 rupiah. Nah, seperti itu adalah harga dari Mayora. Oke, kita coba lihat untuk MDKA. Jadi kalau Mas Bro nyangkut di Unilever dan posisinya lagi turun tadi, ya kalau menurut saya nggak usah di hold, cut loss aja daripada ruginya terlalu dalam. Kita coba untuk MDKA, ya, MDKA. Nah, untuk sekarang MDKA itu PBV-nya adalah 6,79 kali. Tentu ini lebih baik daripada Unilever yang dijual 29 kali. Dan memang untuk MDKA dia itu posisinya memang naik terus ya untuk harga sahamnya. Ya, jadi kalau misalnya Mas Bro nyangkut, dia nyangkut di atas gitu, terus dia memang harganya lagi turun. Kalau saran saya sih average down, bukan cut loss. Beda ya. Kalau yang tadi itu cut loss dijual aja rugi, tapi kalau pas MDKA pas waktu Mas Bro nyangkut di atas terus turun, ya itu di hold aja, tapi ditambahin muatan atau bisa dibilang average down, beli lagi gitu. Nanti biar average-nya itu turun. Nanti kalau pas waktu mantul naik, nah itu Mas Bro bisa jual aja segera gitu. Ya mungkin itu aja sih Mas Bro, kapan saatnya beli dan kapan saat jual, kapan saatnya hold. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, subscribe ya. Dan sampai ketemu di episode nabung saham dari nol, sekarang episode 5, berarti episode 6 ya. Besok kita bahas tentang floating loss dan floating gain. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.